Tidak ada yang tak terkalahkan, bahkan pahlawan terkuat di bumi. Kalau gak percaya, simak buktinya berikut ini. Iron Man. Iron Man adalah contoh sempurna bahwa kekuatan seseorang juga bisa menjadi kelemahannya. Meskipun titik paling rawan Tony Stark pada reaktor mini-arc di dadanya, kelemahan terbesarnya justru terletak di hatinya yang selalu ingin menolong orang. Bahkan dia tidak segan-segan berkorban untuk itu. Dalam film Avengers yang dirilis tahun 2012 terlihat Tony Stark merasa sangat bersalah tidak mampu berbuat apa-apa ketika pasukan alien menyerbu kota New York. Hingga akhirnya, dia melakukan sesuatu yang banyak orang menganggapnya konyol. Stark, you know that's a one-way trip. Save the rest for the turn, Jay. Di film Avengers, Age of Ultron, Tony bahkan menciptakan robot hidup Vision untuk melindungi dunia, yang namun pada kenyataan hampir memporak-porandakan bumi dengan kekuatannya yang hampir tak terbatas. Captain America. Memang benar bahwa kita cenderung mengharapkan dari dunia apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri. Jadi, jika Anda seorang patriot sejati yang selalu menuntut yang terbaik dari diri sendiri, maka Anda mungkin akan mengharapkan yang terbaik dari semua orang di sekitar Anda. I'm not gonna fight you. You're my friend. Kelemahan Steve Rogers adalah dia mudah kecewa karena dia mengharapkan yang terbaik dari semua orang di sekitarnya. Ketika Black Widow dan Nick Fury menipunya, dia begitu terkejut dan kecewa meskipun dia tahu bahwa mereka adalah mata-mata. Thor. Sejak penampilan perdananya di film Thor yang dirilis tahun 2011, Dewa Guntur ini selalu identik dengan karakter egonya. Thor berusaha sebisanya untuk jaga image sebab dia hampir selalu menjadi yang terkuat di negerinya. Nah, kelemahan dari ego yang ekstrim seperti itu adalah, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu kekuatannya itu lenyap. Thor begitu kesulitan waktu pertama kali menjadi manusia biasa tanpa palu supernya. Hammer! Yeah, we can tell you're hammered. Namun, dari situlah dia akhirnya menemukan kerendahan hati dan mendapatkan kembali kekuatan beserta palunya. The Hulk. Satu kelemahan terbesar Hulk dalam teamwork atau kerjasama adalah timnya tidak akan pernah tahu Hulk mana yang sedang bersama mereka. Kemungkinan untuk menghancurkan rekan setim selalu ada sama seperti dia menghancurkan musuh yang sebenarnya. Di film The Avengers, Loki memanfaatkan pribadi Hulk yang labil itu untuk memanipulasinya. Fakta bahwa Hulk adalah monster yang tak bisa terprediksi terlihat jelas saat dia tidak segan-segan menuju Thor di Grand Central Station. Black Widow. Seperti yang telah kita lihat dari Black Widow berkali-kali, sebanyak dia berjuang dan berkorban untuk orang lain, sebagian besar dirinya yakin bahwa dia tidak layak untuk diselamatkan. Itulah yang coba dimanfaatkan Loki di film The Avengers. Dan itu pula lah yang membunuhnya di film The Avengers Endgame. Setelah plot Loki untuk memanipulasinya di Avengers terungkap, Black Widow terus terguncang oleh pengalaman itu. You know what it's like to be unmade. You know that I do. Meskipun pengorbanannya di film Endgame tidak layak disebut sebagai kelemahan, namun pandangan akan dirinya adalah monster telah membunuhnya di Vormir. Hawkeye adalah salah satu dari sedikit Avengers yang kelemahan terbesarnya lebih pada sisi fisik, karena ia dibatasi oleh amunisinya. Tanpa anak panahnya, Clint bisa dibilang tak berdaya. Dalam film Civil War, dia tidak akan berguna tanpa panahnya. Dengan perlengkapan panahnya pun dia bukanlah tandingan Vision.
Mungkin itulah sebabnya di film Avengers, Age of Ultron, dia menemukan beberapa cara kreatif untuk menambah amunisinya. Scarlet Witch. Saat Scarlet Witch bergabung dalam pertempuran melawan drone Ultron di Sokovia, saat itulah kelemahan terbesarnya terlihat, yaitu kurangnya kepercayaan diri. Scarlet memang dulunya berada di pihak Ultron. Jadi dia masih cukup baru dalam bisnis superhero. Dibutuhkan sentilan dari Hawkeye untuk menyemangati kurangnya rasa percaya diri Wanda. Stay in here, you're good. I'll send your brother to come find you, but if you step out that door, you are an Avenger. Quicksilver. Di film Age of Ultron, jelas bahwa Speedster biasanya lemah dalam satu hal, kemarahannya. Kemarahan Pietro pada Tony Stark lah yang membuatnya melawan Avengers, dan bergabung di kubu Ultron. Saat melawan Captain America ataupun saat melawan Hawkeye, semuanya menunjukkan Pietro selalu dipenuhi amarah. Dalam komik, kemarahan Quicksilver juga membuatnya benar-benar mengkhianati Avengers beberapa kali. Vision. Tony Stark mendesain Vision menjadi android super sebelum dia benar-benar hidup di film Age of Ultron. Maybe I am a monster. I don't think I'd know if I were one. Ketika Thanos mencabut Mind Stone dari dahi Vision di film Infinity War, dia mati seketika itu juga. Jadi disitulah titik kelemahan android super itu. Karena dia bukan salah satu korban dari jentikan takdir Thanos, kematiannya tidak bisa di-reverse di film Endgame. War Machine. Masalah James Rhodes adalah meskipun telah bertahun-tahun mengenakan setelan War Machine, dia masih tidak begitu memahami baju perangnya secara teknis. Berbeda dengan Tony Stark yang tahu cara mengaktifkan kembali ketika switch-nya gagal, Rhodes harus mati ketika Vision secara tidak sengaja meledakkan dan menjatuhkannya dalam film Civil War. Falcon. Sejak diperkenalkan di film Captain America, The Winter Soldier, Falcon telah membuktikan dirinya sebagai petarung yang tangguh. Dalam film Civil War, dia bahkan sanggup berhadapan dengan beberapa Avengers. Tapi tanpa sayapnya, Sam Wilson tampaknya sangat kelabakan bertarung tanpa sayap walaupun dia adalah seorang prajurit profesional. Meskipun dia cukup jago berkelahi, tanpa sayapnya Falcon bukanlah apa-apa. You're out of your depth, kid. Spider-Man. Ketika Tony Stark masuk dalam kehidupan Peter Parker di film Civil War, Peter menganggap itu adalah sebuah anugerah. Stark membantu Peter menjadi superhero terbaik yang dia bisa. What is he, your ward? No. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names.
I'm Spider-Man then. Peter selalu ingin mengesankan mentornya dan membuktikan kelayakannya sebagai Avenger. Setelah kematian Iron Man, Peter mulai merasakan kekosongan. Dan di film Far From Home, perasaan tidak mampunya ini membuatnya menjadi sasaran empuk manipulasi Quentin Beck. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.